Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam. Dan alhamdulillah masih bisa menikmati hawa yang segar ini. Salam dan sholat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagi para keluarganya, para sahabatnya, dan penerus risalahnya jamaah. Alhamdulillah telah bergabung di sini Ustadz Hasan dan para hadirin sekalian yang telah hadir sekitar 20 jamaah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Kahfi ini yang ke-6. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ke ayat ke-16 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 17 Dok, sebenarnya kemarin. Sampai ayat 17 kemarin. Ya. 16 dan 17 Ustaz kalau nggak salah. Ya. Ya. Wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Ustaz menjelaskan, dan ingatlah atau ketika atau pahamilah wa izi tazaltumuhum, ketika mereka itu para pemuda kafir itu meninggalkan kaumnya, dan juga ini ada waw atof juga wa ma ya'buduna illallah, dan sekaligus juga meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Kata Ustadz kemarin, asal katanya titik jalan ya tazilu uzlatan. Jadi artinya meninggalkan atau mengasingkan diri. Jadi mungkin kita sering mendengar kata uzlah. Jadi ini maknanya uzlah, meninggalkan kampungnya, kelompoknya, masyarakatnya, karena pemuda kafir itu hanya minoritas karena seluruh masyarakat ketika itu menyembah selain Allah, musyrik. Sehingga mereka uzlah, meninggalkan kampungnya, masyarakatnya, dan juga meninggalkan sesembahan selain Allah itu. Jadi boleh dikata hijrah, dan alhamdulillah itu tepat sekali. Ayat 16 ini kita bahas di 1 Muharram. Jadi mereka hijrah. Jadi ini semacam pengingat buat kita, kalau kita hijrah kepada Allah, insya Allah akan menjamin semua kebutuhan kita. Ya, di sini Allah menyebutkan fa'wu ilal kahfi, maka pergilah kalian, bersembunyilah kalian ke gua kahfi. Nah, kalau udah hijrah, maka Allah memberikan balasannya, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Jadi Allah menjelaskan, kemarin Ustaz juga menjelaskan yansyur lakum, maka Allah akan menebarkan rahmat kepada kamu sekalian, ya, dari rahmatnya. Jadi ini saya teringat waktu ayat ke-10 Ustaz tuh menjelaskan bahwa pemuda kafir itu nggak minta makan, nggak minta minuman, tapi pertama kali yang diminta itu rahmat. Jadi kalau rahmat Allah sudah turunkan, kemudian wa yuhayyi lakum, maka Allah akan mencukupkan segala urusan kita mirfaqah. Jadi kalau kita lihat di kamus, mirfaqah itu fasilitas. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat, benefit, manfaat buat manusia, itu kan fasilitas. Jadi kalau kita sudah hijrah, Allah beri rahmat, maka Allah kasih kita fasilitas. Dan ini subhanallah, tidur dalam gua diberi fasilitas, tidak sumpek, tidak gelap, tidak kena matahari, dan mereka bisa tinggal selama 300 tahun. Kemudian ini saya ingat waktu pekan kedua kalau nggak salah, atau kedua ya. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pemuda kahfi itu ketika masuk ke dalam goa, mereka berkata, ya Rob kami, Rabbana atina, datanglah kepada kami dari sisi Engkau ya Allah rahmah. Jadi Ustadz bilang waktu itu mereka nggak minta makan, nggak minta minum. Yang pertama kali diminta adalah rahmah. Karena kalau rahmah dikasih sama Allah,
semuanya jadi beres urusannya. Kurang lebih begitu. Dan ayat 17 kemarin, ini juga yang cukup menarik jadi pembahasan. Karena di situ terkandung hal-hal yang luar biasa, yang di luar adatnya, yaitu watarosyamsa iza tola'at tazawaru angkafin zatal yamini wa iza gorbat takridum zatal shimal. Wahum fi fadwati min zalika min ayatillah mayahdillahu fahuwa muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Jadi, dan engkau lihat itu matahari terbit, ya, condong, tazawaru kata Ustaz, tazawaru itu condong dari goa, zatal yamin, ke arah kanan. Wa iza gorobat taqridum zatal shimal. Ketika matahari terbenam, maka sinar matahari itu menjauhi dari gua itu. Wahum, sedangkan mereka itu di dalam suatu tempat yang cukup luas, di dalam gua, tapi seluasnya dalam gua ya sempit juga. Nah, ini tentu jadi pertanyaan buat kita, tapi intinya dijelaskan kemarin sama Ustadz itu adalah karomah dari Allah pada wali. Jadi ini pemuda kafi bisa digolongkan wali. Jadi kalau Nabi dapat mukjizat, ini wali dapat karomah. Kalau orang biasa dapat maunah. Jadi karomahnya itu tidak diberikan rasa panas kena sinar matahari. Secara detail kita nggak tahu, tapi faktanya mereka tidak mengalami panas dari sinar matahari. Zalika min ayatillah. Itu adalah mukjizat Allah. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu bagaimana. Allah yang lebih tahu. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Maka siapa orang yang diberi petunjuk, maka dia adalah orang yang diberi petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka falan tajidalahu waliyam mursyida. Mereka selama-lamanya tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi sesat selama-lamanya. Ini kemarin juga jadi pertanyaan dari Dr. Sigit dari Brebes. Itu gimana tanda-tandanya ini kan berbahaya kalau sampai orang itu tidak dapat hidayah selama-lamanya. Jadi kemarin juga dijelaskan sama Ustadz bahwa kata lan itu berarti huruf nasab. Jadi falan tajida. Jadi selalu kalau sudah lan itu pasti hurufnya itu a, nasab. Kemudian juga mengatakan tidak sampai masa akan datang, selama-lamanya dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu yang kita takut. Jadi kita berdoa semoga kita selalu dalam hidayah dari Allah SWT. Kemudian Ustaz terakhir menjelaskan di akhir jelasan tafsirnya bahwa kisah Ashabul Kahfi itu adalah salah satu mujizat Allah SWT. Allah SWT akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman, dan iman adalah pelindung dari lingkungan yang buruk. Dengan hidayah Allah, para pemuda itu mendapatkan tempat yang pas untuk mereka. Jadi walaupun di gua tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak sesek, walaupun tidak seluas rumah kita, tetapi dalam gua itu rasanya tenang dan tentram. Itu dijelaskan oleh Ustaz kemarin. Jadi hikmah pentingnya adalah tidurnya pemuda kahfi itu adalah karomah dari Allah SWT. Tidak sama dengan tidurnya orang yang biasa. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu memperkuat kebenaran Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi itu adalah mukjizat dari Allah SWT. Dan hidayahnya itu bukan masalah tempat dan waktu. Karena ini terjadi perselisihan di mana mungkin katanya di Aman, katanya di Palestina atau di mana, dan waktunya kapan, ini juga banyak perdebatan. Tetapi yang penting adalah hidayahnya. Apa hidayahnya itu? Walaupun mereka di dalam tempat yang sempit, tapi hatinya tidak sempit, hatinya tenang. Ini luar biasa. Jadi kalau orang yang hijrah kepada Allah itu tidak merasa sempit, merasa tenang, bahagia hidupnya. Walaupun mungkin dalam tempat secara fisik dia kecil, sempit, tapi hatinya lega. Kalau orang Jawa itu hatinya jembar. Nah ini, itu adalah hidayah dari Allah SWT. Dan mereka tidak tersentuh matahari. Jadi ini suatu mukjizat dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Hari ini Ustadz akan masuk ke ayat 14. Selanjutnya, waktu dan layar saya serahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah jugalah kita dapat bersama-sama mempelajari atau mengkaji tafsir, yaitu surat Al-Kahfi. Pada malam hari ini insya Allah dimulai hanya satu ayat saja, yaitu ayat 18. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, istri kita menjadi istri yang solehah, kita menjadi suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan pada akhirnya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan curahkan atas pemungkas Nabi dan Rasul, penghulu kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menafsirkan ayat surat Al-Kahfi ayat 18, mari sebagaimana biasa mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu lana futuhal harifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin jalibatan min kulli khair dafi'atan min kulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman lahakun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu ayubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'awatina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mari saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun, artinya tidak tidur, wahum rukud, sedangkan padahal mereka itu tidur. Dan kami bolak-balik mereka ke kanan dan ke kiri, dan anjing mereka menjulurkan atau membentangkan dua tangannya, kaki yang di depan, bil wasid, di depan gua. Lawit tala'ta alaihim, seandainya
kamu menyaksikan mereka, lawallaita pasti kamu berpaling minhum dari mereka, firaron, lari, wala mulikta minhum, dan pasti kamu juga dipenuhi dari mereka rasa takut. Artinya kamu dipenuhi rasa takut. Itu arti secara letternya. Ya langsung sekarang kita tafsirkan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan kamu mengira mereka itu aiqadhan, itu aiqadh asalnya itu arti letternya itu apa, bangun. Nah, kemudian diterjemahkan makna arti langsungnya itu yaitu tidak tidur. Ya sama. Cuman kalau tidak tidur itu tidak arti langsung itu, karena tidak itu ada makna huruf nafi musinya. Iya. Tidak tidur artinya kalau bahasa Arab letternya la tanam, tidak tidur. Tapi di situ diartikan tidak tidur. Nah, makanya arti yang asalnya itu ya kalau kita asalnya aiqazan itu bangun. Bangun. Tapi sudah diterjemahkan dalam tafsir apa namanya Depag itu artinya tidak tidur. Ya sama saja. Cuman harus ya perlu diketahui karena seperti di antara dokter-dokter Basuki juga ini suka nanya makna-makna bahasa. Jadi aslinya itu aiqazan adalah bangun. Bangun. Diartikan kemudian tidak tidur. Ya sama dengan. Cuman arti asalnya aiqazan artinya bangun. Wahum rukudun. Wahum rukudun ai ya wahum rukudun, dan tadi saya sudah artikan secara letterlet arti tafsirnya ai lau ra'aitahum ayuhan nadhiru la zanantum aiqazan li fathi uyunihim wa taqallubihim wal hal annahum niyam. Artinya seandainya kamu melihat mereka ayuhan nadhir, wahai orang yang melihat. Nadhir sama dengan yang ro'i, orang yang melihatnya, orang yang memandangnya, yang melihatnya. Ladzonantum, lam di situ huruf taukid sungguh. Jadi sungguh ya kamu apa bukannya ini jadi menduga zon itu bermakna yakin. Zon di sini berarti karena ada lam taukid makna yakin. Kamu yakini bahwa mereka itu bukan zon maknanya duga-duga atau mengira-ngira, tapi zon di sini makna yakin karena ada lam taukid. Kamu melihat, sungguh kamu meyakini, jadi meyakini mereka itu ya mereka itu aiqazon, bangun. Artinya tidak tidur. Kenapa? Li fathi uyunihim, karena terbuka mata-mata mereka. Mata mereka ashabul kahfi. Wa taqallubuhum, dan bolak-balik mereka. Wal hal annahum niyam, walhal. Padahal hal itu keadaan, annahum niyam. Padahal bahwa sesungguhnya mereka itu adalah tidur. Nah, kenapa dikatakan walhal? Oleh karena itu tadi saya mengartikan wahum rukud, padahal mereka rukud tidur. Sedangkan waw yang pertama saya artikan watahsabung, wawnya waw atop, dan kamu melihat mereka bangun padahal mereka tidur. Saya tidak artikan lagi kata dan, karena itu bukan waw atop. Ya. Jadi wawnya namanya waw haliyah. Ya. Hum, ya secara hum itu kalau i'rabnya itu hum, grammarnya itu hum jadi mubtada, rukud khobarnya. Jadi jumlah mubtada khobar, jumlah haliyah namanya. Jadi padahal mereka itu tidur gitu. Jadi jangan diartikan waw itu dan. Jadi wawnya di situ adalah waw haliyah. Jadi kalau yang pertama iya, jadi beberapa waw di situ seperti waktu taqallubuhum dan kan bolak-balik mereka gitu. Itu dan juga itu. Wawnya waw atop ya kan? Kemudian wakalbuhum, nah wakalbuhum itu wawnya ada juga yang mengartikan waw haliyah, ada yang waw atop, dan juga ada yang mengatakan keadaan juga. Nah, nanti kita tafsirkan selanjutnya. Jadi itu. Jadi walhal annahumnya, padahal mereka itu tidur. Jadi kalau kita mengartikan waw tadi di situ jangan kita artikan dan. Kalau yang pertama iya, itu waw atop, seperti kalau saya mengartikan waw atop itu seperti begini. Contoh lain, umpama jaa dokter
Dr. Basuki wa jaa Dr. Basuki wa Budi gitu kan, dan Pak Budi nggak bilang lagi jaa lagi, tapi hukumnya itu sama. Jadi jaa Dr. Haji Basuki wa Bapak Budi, nggak pakai bilang wajah Bapak Budi, tapi artinya telah datang Bapak Dr. Haji Basuki dan juga datang juga Bapak Budi gitu. Itu namanya waw, atau hukumnya sama. Waw itu menghukum kedudukannya seperti fiil yang pertama. Nah, walaupun tidak disebut lagi fiilnya, kata kerjanya atau wubnya itu. Ja'a, jadi ja'a Dr. Haji Basuki wa Bapak Budi dan Bapak Budi, nggak perlu lagi pakai wajah Bapak Budi. Itu hukumnya sama. Itu namanya waw atop. Dan nah, sedangkan yang wahum rukun itu bukan waw atop. Jadi menceritakan keadaan. Ya, makanya disebut keadaan itu hal, keadaan tingkah laku. Jadi keadaan mereka itu keadaan si Ashabul Kahfi ini, jadi kondisinya, ya, jadi kondisi gitu, menceritakan kondisi. Jadi bukan wawnya waku, kalau kita bahasa Indonesia barangkali gitu. Ya, ya itu ya mengkondisikan keadaan mereka itu. Kondisi mereka itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Nah, kalau ini wawunya waw atop lagi, dan kami bolak-balik mereka ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kanan dan ke kiri di sini wa nuqallibuhum ya zatal yamin wa zatal shimal. Nah, maka arti tafsirnya wa nuqallibuhum min janibin ila janibin, dari yang sebelah ke yang sebelah. Artinya bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Tafsirannya li alla ta'kula al-ardu ajsamahum, agar supaya tidak memakan bumi tubuh mereka. Artinya agar supaya bumi tidak memakan tubuh mereka. Nah, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan kami bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Ini juga ada hubungannya dengan ijazul Quran fitib, mukjizat Al-Quran dalam ilmu kedokteran. Dibolak-balik itu dikatakan di situ, dibolak-balik supaya tidak dimakan bumi. Jadi artinya apa? Badannya itu tidak rusak. Jadi menurut ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, bahwa kalau orang itu diam setempat tidak berubah-ubah itu, apalagi dia tidur sampai 309 tahun. Kalau nggak bolak-balik, ya secara logika itu pasti hancur gitu loh tubuhnya. Nah, ini juga walaupun itu bolak-balik, jadi riwayat mengatakan bolak-baliknya itu setiap 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan dibalik ke kanan, 6 bulan dibalik ke kiri. Begitu selama 309 tahun. Dalam 1 tahun itu 6 bulan bolak-baliknya. Nah, jadi bolak-balik itu supaya katanya tidak rusak itu tubuh mereka, tidak dimakan bumi, itu artinya supaya tubuh mereka itu tidak rusak. Nah, kemudian kalau saya mengartikan lagi ini hum ya, barangkali nggak apa kita selipkan di sini, itu jamak. Hum itu jamak mereka. Ashabul Kahfi dibanyak, jadi sedikit-sedikit. Kemarin kita ambil yang ininya, sekarang yang kalimat ini nggak apa-apa, karena kalau kita tumpuk jadi terlalu banyak. Sekarang saya ambil kata hum di sini, mereka dari awal sudah menyebut fityah. Itu fityah itu artinya banyak, jamak daripada fatan. Jadi singlenya itu fatah, itu fityah, itu jamaknya. Jadi banyak mereka itu. Nah, hikmahnya apa di sini? Mereka lari rame-rame, itu banyak. Kemudian hikmah berjamaah itu banyak sekali. Di antaranya, kalau kita kerja berjamaah tentunya tepat selesai, ya kan? Kemudian berdakwah, begitu juga berdakwah. Nah, seperti Ashabul Kahfi ini dia lari membawa agama untuk berdakwah. Sebagaimana juga Nabi berdakwah tidak sendirian. Ya, Nabi tidak sendirian. Begitu banyak sahabat udah pada masuk Islam, dikirim sahabat itu, yang dikirim ke Yaman, ya. Kemudian yang waktu hijrah dikirim ke Madinah duluan, ada dikirim ke Mesir, kerja mau pukis, ya kan? Nah itu. Jadi perlu jamaah.
kemana-mana, apapun itu jamaah itu banyak hikmahnya. Banyak. Kalau makan juga, makan kita juga harus berjamaah tuh, ya. Ada berkahnya makan berjamaah, anak, suami, istri sama anak berjamaah. Nah itu juga berkah. Gitu. Kalau kerjaan berjamaah cepat selesai. Berdakwah berjamaah juga cepat tersebar agama Islam. Kemudian kita berjamaah dalam apapun, ya dalam pemilihan umum, dalam pemilihan apa saja, berarti kalau banyak berarti akan menang, kan begitu. Ya kan ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita apa namanya? Bercerai bukan kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Kan begitu. Itu beda berjamaah. Nah, kecuali tidur jangan berjamaah. Kita tidur berdua aja. Suami sama istri jangan berjamaah sama anak. Kalau makan baru kita berjamaah suami dan istri dan anak. Itu juga membawa berkah gitu. Itu kita menafsirkan fityah itu apa namanya domir-domir hum itu ya karena mereka itu berjamaah. Kemudian kami bolak-balik ke kiri dan ke kanan, jadi ya, itu bolak-baliknya ditafsirkan bahwa mereka itu ya, setiap 6 bulan itu mereka berbalik ke kanan, 6 bulan berbalik ke kiri, agar supaya tubuhnya tidak rusak, ya tidak dimakan tanah. Kemudian selanjutnya adalah wakal buhum basitun zira'i bil wasit. Ay wakal buhum artinya anjing mereka. Nah, ini ada juga yang menafsirkan wawunya ini kalau di sini wawunya waw atop dan anjing mereka. Tetapi di tafsir, di terjemahan Departemen Agama itu wawunya diartikan waw halia karena tafsirannya sedangkan anjing mereka. Jadi sedangkan itu makna waw halia. Wahal itu maknanya tadi saya katakan padahal ada padahal atau keadaan mereka atau juga seperti di tafsir terjemah depan itu sedangkan itu sedangkan artinya juga artinya wauhalia itu jadi tiga arti kita artikan sedangkan atau padahal atau keadaan mereka itu namanya wauhalia. Nah, jadi ada itu boleh saja. Jadi ada yang mengatakan dan anjing mereka, ada yang mengatakan sedangkan anjing mereka nggak pakai dan lagi. Berarti kalau sedangkan berarti arti wawunya waw halia. Jadi kalau kita terjemahnya kok ini beda-beda atau tafsirnya beda-beda, ya orang ya mereka menafsir ya hak mereka punya dalil karena masuk akal juga dikatakan dan artinya atau kepada yang sebelumnya. Ada juga mengatakan keadaan mereka, sedangkan anjing mereka juga masuk. Bisa juga kita pahami seperti itu. Kan? Sedangkan anjing mereka basitun zira'aihi, yaitu menjulurkan dua tangannya atau membentangkan dua tangannya, yaitu kaki yang di depannya itu potongan ini. Nah, biasa anjing kalau itu apa sih namanya kalau anjing kalau kerbau kalau saya itu depak ya mungkin anjing juga depak juga kali namanya kan kalau kita berdeku atau nongkrong ya kalau anjing ya namanya itu ya apa nggak tahu apa namanya itu kalau kerbau saya biasa ngatakan depak atau derum kan namanya bil wasid ini apa juga ada mengartikan di sini bil wasid tadi diartikan wakalhum ala ditabahum basitun ya. Artinya anjing mereka yang mengikuti mereka itu basitun yadaihi membentangkan atau menjulurkan dua tangan di finail kaf di halaman gua ka'annahu yahrushum seakan-akan anjing itu menjaga mereka. Nah, juga kata-kata wasid itu juga untuk memperkaya bahasa, jangan juga kita jadi orang radikal nanti. Kalau orang radikal kan ngomongnya yang ini aja yang benar, yang ini salah. Nah, apalagi dalam tafsir, nggak bisa kita begitu. Banyak ahli-ahli tafsir, ya. Itu seperti kemarin masalah tempat dan waktu apa Ashabul Kahfi itu ya banyak berbeda. Tapi bukan itu tujuannya makanya. Nah ini juga tujuannya bukan itu. Jadi satu ada yang mengartikan seperti di sini dikatakan bifinail kahf di halaman gua. Tapi ada yang mengatakan di babil kahf di pintu gua.
Nah, di pintu gua. Tapi juga bukan di dalam gua, karena di dalam gua itu ada beberapa pemuda yang menjadi wali. Di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi dengan rahmat. Tadi yang diberikan rahmat itu adalah yang disebutkan oleh Rasul, ada fasilitas, yaitu adalah sesuatu yang bermanfaat, makan, minum, ataupun dia tidak makan minum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fasilitas yang enak dia ada dalam itu. Dia doanya juga kan Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi ada rahmat di situ. Jadi malaikat rahmat itu tidak masuk kalau ada anjing. Ya, kan? Malaikat itu la yadkhulu malaika baitan fihi kalbun au suratun. Malaikat itu tidak masuk kalau di dalam rumah itu ada anjing, ada dan juga ada gambar. Kita kalau menggunakan gambar nih juga banyak perbedaan, kita nggak usah kunci itulah. Jadi malaikat tidak masuk. Maka di situ anjing di pintu Ka'bah, di pintu gua itu artinya bukan di dalam gua, tapi di luar, di pintu luar. Nah, ada yang mengartikan juga halaman. Ada yang mengartikan lagi wasit itu turab, tanah. Jadi artinya ya mereka nongkrong berdebu di tanah. Jadi semuanya sama. Masuk akal semuanya. Pada kesimpulannya mereka apa? Mereka menjaga. Nah, itu hidayahnya, bukan masalah apakah. Nah, itu lagi tadi telah menimbulkan masalah tadi waktu dan tempat itu. Jadi bukan masalah itunya. Jadi bukan masalah apakah itu di halaman, apakah di depan pintu, apakah dia artinya di bumi, di tanah, bukan itu. Tapi yang hidayahnya adalah anjing itu menjaga mereka. Nah, itu hidayahnya. Jadi kita tidak pertentangkan masalah yang benar tuh yang mana. Hidayahnya bukan itu. Jadi kalau ada perbedaan penafsir itu, jangan itu yang kita pertentangkan. Tapi titik temunya, benang merahnya itu apa? Yaitu adalah anjing itu menjaga para ashabul kahfi. Ya. Nah, kemudian berikutnya lawit tolak ta'alaihim. Ya, tadi sekali lagi waw tadi itu ada dua ya, ada mengartikan waw atau ada waw aliyah. Lawit tolak ta'alaihim, seandainya kamu menyaksikan mereka yang melihat itu, lawalaita, sungguh pasti kamu berpaling minhum dari mereka, piroron, lari, walamulita, dan di sini dan lagi wawnya, dan pasti kamu dipenuhi minhum dari mereka ruban, rasa takut. Jadi artinya kalau kamu melihat mereka, pasti kamu lari dari mereka dan kamu pasti dipenuhi rasa takut. Itu dipenuhi rasa takut itu arti bebasnya. Kita enak mengartikan seperti itu. Kalau tadi saya artikan secara letterlek setiap kalimat. Ai penafsirnya ai lau syahadtahum wahum ala tilkal halah la fararta minhum hariban ru'ban minhum. Nah, artinya seandainya kamu syahadtahum. Jadi lawi tolakta ditafsirkan, tolak itu melihat, tadi artinya menyaksikan. Seandainya kamu menyaksikan mereka, wahum ala tilkal halah. Nah, itu tadi makanya wahum rukun, wahum itu wahum aikozon. Nah, jadi wahunya kalau di situ berarti kalau wahum ala tilkal halah, hal, jadi wahu haliyah lagi di situ. Nah, jadi wahu haliyah keadaan mereka itu. Tadi itu wahunya sesuai dengan kata-kata wahum rukud, ya kan? Padahal mereka tidur. Wahum ala tilkal halah, sedangkan mereka jadi bukan dan mereka dan mereka itu dalam keadaan seperti itu, la fararta minhum, pasti kamu lari dari mereka. Ya, hariban itu lari, hariban, ru'ban lari dengan mana lari. Jadi faror itu udah lari, harib itu juga lari juga, tapi itu masdar dari itu farorta jadi hariban, jadi benar-benar lari cepat berarti tunggang langgang. Nah, ru'ban karena dipenuhi rasa takut. Ya, kalau nggak maka dikatakan mulita, jadi mala'a itu artinya penuh. Nah, kenapa dikatakan penuh? Ya itu karena larinya tunggang langgang cepat itu. Hariban farorta la farorta minhum hariban, lari benar-benar lari. Ya, ru'ban jadi karena orang lari kalau nggak rasa takut nggak larinya tenang-tenang saja santai, tapi ini karena rasa takut lari cepat. Ya,
Wadzalika lima albasahumullahu minal haibah. Yang demikian itu karena sesuatu yang mana Allah albasa itu asalnya memakaikan mereka Allah minal haibah dari haibah. Nah, arti secara langsung yang demikian itu karena Allah anugerahkan mereka rasa haibah. Nah, sekarang kita tentang masalah mana haibah. Mana haibah sebetulnya sudah jadi juga dari bahasa Indonesia. Jadi mereka dianugerahkan suatu kehebatan. Nah, cuman kepada orang biasa haibah itu seperti Nabi itu dikasih haibah. Haibah Nabi itu apa orang melihat Nabi itu ada dikasih Nabi itu diberikan dua dianugerahkan itu mahkota, satu jalaliyah dan haibah hilaliyah. Jadi haibah jalaliyah itu keagungan, kehebatan juga. Kemudian haibah jalaliyah artinya kehebatan jalan ini untuk menetralisir. Kalau Nabi itu kan orang melihat kalau Nabi Yusuf, jadi kenapa orang melihat Nabi kita Muhammad SAW itu tidak terpotong-potong tangannya, padahal Nabi dikasih keindahan itu seluruhnya. Seluruh keindahan 100% yang ada pada diri Nabi. Sedangkan Nabi Yusuf disebut jamal, cuma setengah keindahan. Nah, tapi orang melihat, perempuan kalau melihat Nabi Yusuf secara langsung, itu kalau dipantang itu tidak tahan. Sehingga wanita-wanita itu sampai tercengangnya itu terpotong tangannya, memotong-motong tangannya. Itu kan itu surat Yusuf. Tapi mengapa melihat Nabi itu tidak? Ya, Nabi padahal kecantikan Nabi Yusuf separuh daripada Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad SAW di samping diberikan haibah nuronia, ya nur cahaya, juga haibah jalaliyah. Jadi ada haibah di situ. Haibah itu apa? Yaitu contohnya kalau Nabi itu orang kalau melihat Nabi itu tidak bisa secara utuh. Ya, paling hanya baru pertama saja. Kalau dipantang pasti tidak kuat. Itu Nabi. Nah, oleh karena itu orang melihat Nabi selalu merunduk. Hanya baru melihat sekilas baru melihat langsung merunduk itu. Nggak kuat lagi. Nah, itu namanya haibah di situ. Nah, kemudian bahkan ada lagi hadis yang lain, orang melihat Nabi itu jadi udah gemeteran. Nah, jadi salah satu sahabat datang kepada Nabi, kemudian dia menggigil kayak orang sakit kedinginan menggigil begitu. Sampai kata Nabi, hawin alaik, walastu bimalik, wa innama ana ibnu ra'atin takulul qadid. Ya, tenang saja kamu datang padaku, jangan kamu rasa takut. Ya, sampai dia gemetaran karena itu dia datang itu sahabat itu. Saya ini bukan raja yang harus kamu takuti, tapi saya seorang anak yang hanya makan bubur, ada qadid itu bubur, ada yang mengatakan bubur daging, ya itu juga kita nggak perdebatkan masalah itu. Jadi itu kenapa Nabi itu orang datang kepada Nabi itu melihat Nabi itu tidak kuat dan juga gemeteran karena Nabi diberi haibah. Ya, haibahnya haibah jalaliyah namanya. Kalau satu haibah nuroniyah, yang kedua haibah jalaliyah. Kehebatan itu kalau diartikan kita yang sering diartikan adalah karisma. Kalau kita melihat kiai, kita melihat itu kiai ulama pakai sorban, kemudian kita ada yang kita lihat sorban di sini ada anak muda ya ada agak dianggap agak kurang sedikit pakai sorban tuh panjang dia teriak-teriak di jalan baca salawat dia azan ya karena rada kurang tapi dia artinya pemikirannya kekurangannya itu bagusnya dia ini senang sholat jamaah dia ditanya lu pakai sorban gitu dipanggil wali songo gitu. Nah tapi kita ngelihatnya kagak ada rasa hebah gitu loh ya, karena dia bukan ulama dan dia nggak dikasih haibah tadi itu nggak dikasih harisma. Nah tapi banyak ulama kita lihat kalau dia berdiri pakai sorban atau tidak pakai sorban, kalau kita tahu seperti Kiai Nur Ali, guru saya kayak almarhum Bapak Kiai Jula Syafi'i, banyak Kiai Ahmad Junaidi, banyak sekali ulama-ulama yang ya, Habib Salim bin Jindan kalau dulu itu kalau kita melihat
Ya, yang pada udah almarhum kita banyak ngelihat begitu, ulama itu kita kuat kita melihat gitu. Tidak bisa menatap mukanya. Karena apa? Diberi haibah. Itu namanya karisma. Nah, itulah jadi si pemuda ini Allah berikan haibah itu loh, diberikan haibah. Al-basahum lima al-basahumullahu minal haibah. Sehingga orang kalau melihat itu rasa takut ya, rasa takut karena diberikan karisma oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-basahum artinya dipakaikan, artinya jadi dianugerahkan saja. Mana bebasnya kita terima bebasnya. Mana terjadinya bisa itu dipakaikan oleh Allah haibah, karisma. Karena jadi kenapa orang melihat itu melanggar karena Allah berikan dia anugerahkan karisma. Gitu. Bagaimana juga kita ya wali-wali atau ulama-ulama sekarang banyak seperti itu. Ya, cuma yang saya bisa mencontohkan orang-orang yang sudah meninggal. Adapun yang hidup nanti ya, jadi ya tergantunglah orang yang meninggal. Kalau yang sudah mati itu ya karena orang sudah banyak menilai seperti itu. Jadi saya ikuti mereka di antaranya Bapak Syafi'i, Bapak Kiai Nur Ali, Kiai Ahmad Junaidi, Habib Salim bin Jindan, ya, Habib Umar, yang almarhum itu yang kuburan di Haud. Nah, itu sudah diberikan hebat mereka itu, diberikan karisma. Kemudian selanjutnya tafsirannya fara'aitahum tusir ru'bu idza yarahum an-nazir niyaman kal aiqaz. Fara'aitahum maka kamu melihat mereka itu tusiru juga asal itu menggelorakan, membangkitkan rasa takut. Jadi, kalau kamu lihat mereka, kamu rasa takut, kamu tuh bangkit. Idz yarahum nazir, jika yarahum melihat mereka an-nazir orang yang memandang mereka. Kenapa? Memandang mereka nyaman karena tidur tapi seperti bangun. Tidur seperti bangun ya. Yataqallabuna wa la yastayqizun. Mereka bolak-balik dan mereka tidak yastayqizun, dia tidak bangun. Artinya mereka tidak seperti itu. Padahal mereka wahum rukun, padahal mereka tidur. Itu wawunya sekali lagi padahal mereka keadaan mereka itu sedang tidur. Nah, ini makanya kadang-kadang mohon maaf ya walaupun ya sudah kita tahu semua banyak yang umum juga ya siapa tahu juga kita Allah kasih anugerah kita untuk bisa memahami juga bahasa Arab karena kalau kita tidak juga emang tafsir itu terutama orang harus paham bahasa Arab gitu ya. Jadi walaupun umum siapa tahu Allah juga insya Allah semua kita paham. Kita diberi anugerah, insya Allah Allah anugerahkan kepada kita pemahaman dalam bahasa Arab walaupun sedikit-sedikit insya Allah. Jadi terpaksa jadi saya harus menerangkan secara bahasa juga gitu. Karena emang itu rahasia Al-Quran ya diantaranya adalah ijaznya itu di bahasanya yang termasuk di situ nanti grammarnya bahan balaghahnya. Itu adalah kalau kita ingin mendalami atau meresapi ya atau orang kalau membaca Al-Quran merasapi maknanya dan juga merasapi artinya dan juga penafsirannya itu akan menjadi kehidupan dia, menjadi amalnya bukan sekedar hanya diucapkan dibaca tetapi akan menggerakkan tubuhnya sesuai dengan apa yang dibaca itu. Barangkali nah ini sampai di sini satu ayat saja sisanya tinggal 5 menit. Cuma satu terakhir kemarin ada satu yang belum dibacakan apa itu mutiara ayat itu kan dari ayat 1 sampai ayat 8 ya ayat 9 yang ayat 9 sampai ayat 18. Nah ayat 18-nya itu kesimpulannya tidur para penghuni gua itu kata mutiaranya tidur para penghuni gua itu tidak sama dengan tidur orang biasa. Keadaan tidur mereka di luar kebiasaan hukum alam. Tidur 309 tahun tapi tidak makan, tidak minum, tapi diberi secara zahir tapi diberi fasilitas kebutuhan mereka. Ya kalau ya Allah yang beri makan sama ya Allah, itu fasilitasnya dikasih kenyang. Ya, kemudian mereka juga tidak rusak badannya, yaitu ya karena dibolak-baliknya. Ya ada juga yang masuk logika yang tidak lepas dari logika itu bolak-balik dia. Tidak selamanya juga dia 309 tahun nggak bergerak. Tapi ada juga syariatnya. Walaupun memang
kalau manusia biasa ya rusak juga, orang cuma 6 bulan sekali baru bolak-balik. Tapi ada di situ diselipkan syariatnya. Jadi akidahnya ada, syariatnya juga ada. Ya kan? Tidur 309 tahun hanya bolak-balik ya, dalam 1 tahun 2 kali. Nah, tapi tidak rusak. Itu karena adalah apa Allah berikan apa tadi? Allah berikan karomah, yaitu Allah berikan karomah. Tapi juga nggak menyalahkan, ada tidak semua mata-mata mutlak nggak bolak-balik juga. Ya, tapi ada bolak-balik, yaitu 6 bulan sekali. Yaitu ada syariatnya juga. Gitu. Ada syariatnya juga. Termasuk kalau mau diambil secara mau kedokteran, nah nanti bapak-bapak dokter yang bapak-bapak dokter yang bisa menghubungkan seperti itu. Ya seperti kemarin ya, itu kan udah banyak itu yang dihubungkan dalam ilmu kedokteran. Itu sampai saja. Ya, silakan Bapak Haji Dr. Basuki untuk mengomentari. Terima kasih Ustaz Hasan. Alhamdulillah kita satu ayat saja. Surat ayat 18 ini kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Dr. Sigit Arumtara ya. 300 tahun itu tanpa asupan energi, bagaimana penjelasan ilmiahnya bisa dibangunkan dalam kondisi muda? Ini Ustaz. Kemudian dari Dr. Prita, untuk Ustaz bertanya, kalimat mana yang menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi tidur dengan mata terbuka? Mengapa disebutkan bahwa bila kita melihat mereka, maka kita akan lari karena takut? Apa karena mereka tidur dengan mata terbuka? Atau karena takut akan anjing yang berjaga di pintu gua? Jadi sementara ada 2 pertanyaan. Yang pertama Dr. Sigit, ini mungkin butuh waktu kesempatan berikutnya ya, karena ini bertanya tentang asupan energi, bagaimana penjelasan ilmiahnya kok bisa tidur 3 tahun dibangunin tetap mudah gitu. Kemudian mungkin Ustaz bisa menjawab ini pertanyaan Dr. Prita. Kalimat mana yang menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu tidur dengan mata terbuka, Ustaz? Itu apa namanya kan watah sabuhum aikozon. Aikos itu bangun. Ya, orang menduga itu aikos bangun, padahal mereka tidur. Nah, di situ kenapa? Kan tadi tafsirannya aikozon lipat hi auyunihim, penafsirannya karena matanya terbuka. Nah, jadi aikozon itu artinya kan tadi bangun. Itu kalimat aikozon itu bangun. Karena matanya terbuka. Nah, ada memang yang menafsirkan penafsiran ini hanya satu saja, karena nggak penafsiran ini kan simple. Apa namanya? Aikozon lipati uyunim. Jadi mereka itu apa namanya? Bangun karena apa? Lipati uyunim, karena matanya terbuka. Sudah begitu saja. Di dalam tafsir lain, di antaranya tafsir Ibnu Katsir itu menafsirkan, jadi sekali-kali dia matanya itu terbuka, sekali-kali tutup, gitu, bergantian. Sama seperti bolak-balik badannya itu, nanti ke kiri, nanti ke kanan. Mata juga begitu. Nah, kemudian ada penafsiran secara juga ilmu kedokteran lagi, itu Ijazul Quran Fitib itu, karena kalau matanya dia rapat saja sama dengan badan tadi, kalau nggak bergerak itu akan rusak juga, disebutkan akan busuk sama dengan badan tadi. Jadi kalau dia manteng saja juga begitu, melek saja, ya ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama hanya dikatakan membuka mata mereka. Kalimat yang menunjukkan mereka matanya terbuka itu aikozon, kalimat aikozon, bangun. Dia bangun padahal mereka tidur. Nah, kemudian buka matanya apakah dua-duanya? Nah, menurut tafsir yang ini yang kita baca adalah hanya menjelaskan mereka itu karena terbuka mata-mata mereka, tidak menjelaskan rinciannya terbukanya. Nah, di dalam tafsir yang lain bahwa itu membuka matanya, sekali-kali dia buka matanya, sekali-sekali sebelah kiri mau dibuka, kemudian yang sebelah kanan nutup. Nah, gitu. Gantian nanti yang ke sebelah kanan
menutup, yang sebelah kiri itu terbuka. Adapun tadi masalah asupan, nah itu yang Pak Dr. Basuk kemarin udah simpulkan itu yang namanya mirfaqah. Mirfaqah itu diartikan kalau di tafsirannya itu karena Allah memberikan kepada dia kebutuhan hidup dia, nggak dijelaskan apa kalau antarkan makanan seperti Siti Maryam. Kalau Siti Maryam itu memang diantarkan jenis makanannya kelihatan, buah di musim panas kok ada di musim dingin, buah musim dingin ada di musim panas. Pokoknya kebutuhan Siti Maryam itu emang itu nampak ada tersedia di situ, diturunkan dari langit. Tapi kalau Ashabul Kahfi tidak seperti itu. Cuman hanya dijelaskan bahwa dia diberikan mirfaqah itu adalah kebutuhan hidup yang bermanfaat untuk hidup. Ya tentunya ya, seperti kalau orang puasa Nabi itu kalau puasa dia nyambung, ya, yang ngasih makan siapa? Ya Allah, itu. Karena semua ini adalah kan tadi dari awal kalimat itu satu dia diberikan karomah. Karomah itu ya satu, kalau Nabi kan mukjizat, satu keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua di sini karomah, yang kedua haibah, yaitu karisma. Jadi yang bisa dilogikakan, ada juga yang tidak bisa dilogikakan. Ya itu, barangkali dua dari pertanyaan itu. Mohon izin para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih atas waktunya, sedekah waktunya, rasanya. Tapi intinya, apapun tafsir ini, mudah-mudahan semoga kita bertambah imannya, bertambah dekat kepada Allah SWT, dan kita menjadi pribadi yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Semoga kajian tafsir ini memberikan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa lagi. Insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat. Akhir kalam, mari kita tutup. Terima kasih, jazakallah khair.